Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah maupun yang mewakili, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru beserta staf SDN Tobrong 3. Puja dan puji bagi Allah yang dimana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan guru kita, yang mana pada saat ini akan memaparkan, akan menerangkan tentang diseminasi budaya positif, yang dimana ini adalah sebagian dari kewajiban beliau dalam melaksanakan CGP. Salawat serta salam semoga berlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya, serta kepada umat muslimin seluruh di dunia. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Bu Marisa ini ada tugas dan kewajiban beliau untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, yang dimana nanti akan memaparkan dan apa saja yang nanti menerangkan tentang diseminasi budaya positif. Namun sebelum itu, sebelum beliau memaparkan apa itu diseminasi budaya positif, akan dilakukan dulu sambutan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Buaya bentangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Komite SDN Tobrong 3, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Tobrong 3 beserta staf ataupun stakeholder yang ada di kompleks SDN Tobrong 3. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk mewakili beliau, Ibu Kepala Sekolah, karena pada kesempatan kali ini beliau ada sesuatu hal yang urgen yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, sudi kiranya Bapak dan Ibu Guru beserta kepada CGP kita, Ibu untuk mewakili sambutan kali ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini rekan kerja kita yaitu Saudari Ibu Marisa Ade Nurmayati SPD
akan melaksanakan, memaparkan diseminasi budaya positif yang tentunya yang ada di lingkungan Komplek SDN Toblong 3. Ibu merasa bangga dan terinspirasi, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh beliau, Ibu Marisa, dapat terlaksana, terrealisasi, dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Budaya positif memang sangat sulit, tantangan bagi semua bapak dan ibu guru, karena ini memerlukan proses yang lama. Tentu saja penerapan budaya positif tidak bisa instan, tidak bisa berlaku begitu saja, proses perjuangan yang panjang, dan ini tentu saja membutuhkan dukungan, rojongan dari semua stakeholder yang ada di Komplek SDN Toblong 3. Ibu Marisa Ade Nurmayanti pada kesempatan kali ini beliau melaksanakan tugas ini, yaitu Angkatan CGP Angkatan 10 Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Ibu doakan beliau dalam melaksanakan semua tugas yang diamanatkan kepada beliau selaku CGP dapat dilancarkan dan dimudahkan. Dalam penerapan atau diseminasi budaya positif ini, tentu saja kita merasa bangga, kita juga mendukung sepenuhnya dalam penerapan budaya positif, karena nanti timbal baliknya akan kepada diri kita dan lingkungan sekolah kita menjadi lebih baik dalam tatanan religius, tata kesopanan, apalagi bab IQ ataupun bab intelijennya. Itu ya Bu Marisa ya. Mungkin apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk Bu Marisa dan untuk rekan-rekan guru juga yang ingin mengikuti CGP. Mudah-mudahan Bu Marisa kita terus motivasi, kita terus dukung beliau dalam melaksanakan tugasnya. Kepada Ibu Marisa, Ibu selaku yang mewakili Kepala Sekolah SDN Toblong 3, selamat dan teruslah berjuang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dalam program CGP Angkatan 10 Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan dengan lancar dan semestinya. Selamat untuk Bu Marisa, selamat berjuang, selamat menyelesaikan tugas-tugasnya yang ditugaskan kepada beliau. Mungkin ini saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi khususnya untuk Ibu Marisa, umumnya untuk Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan CGP tahun berikutnya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Cucu yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada saat ini sedang berhalangan. Baiklah, menginjak pada acara yang selanjutnya, acara pokok, yaitu penyampaian atau pemaparan materi diseminasi budaya positif. Waktu seluas-luasnya kami berikan kepada Ibu Marisa Ade Nurmayanti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Yudi ya yang telah ikut menjadi pelator mengatur acara diseminasi budaya positif ini, dan terima kasih kepada Ibu Cucu
yang telah mewakili ibu bersekolah memberi sambutan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya, terima kasih kepada Bapak Komite, Ibu Bapak dan staf SDN Toblong 3 yang telah menyempatkan waktunya bagi saya untuk memaparkan definisi budaya positif di sekolah negeri Toblong 3 ini. Nah, di sini saya akan memaparkan yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi atau penyebaran budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yaitu fasilitator saya, Ibu Wiwi Maruya, SPD MSI. Juga pengajar praktik saya Ibu Rani Nurhayati, MPD. Dan saya CGP Marisa Adi Nurmayanti, SPD, Kepala Sekolah SD Toblong 3 Ibu Imas Nurjana, SPD. Kebetulan beliau ada halangan, jadi tidak bisa mengikuti. Nah, selanjutnya, terima kasih ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, di sekolah SDN Toblong 3. Nah, di sini tujuan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan yaitu menyampaikan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam budaya positif, yaitu perubahan paradigma atau pandangan belajar, disiplin positif, dan juga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan juga menyampaikan pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah penerapan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau di rumah. Di sini perubahan paradigma teori kontrol atau perubahan pandangan kita ya, teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, nah gitu ya. Ketika saya belum mempelajari modul 1.4 ya, di sini atau semua bahkan guru itu berilusi guru hanya mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter peserta didik, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak ya untuk memaksa. Di sini di sekolah itu berarti memaksa murid ya. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma atau perubahan pandangan di mana ada A dan B, Anda dan teman Anda ya. Di sini sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan salah satu tangan Anda secari kertas yang tadi, lalu genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya ya. Buatlah seperti ini sebuah kepalan. Nah, yang kedua, teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa memujuk, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Anda. Sekarang kita coba ya, memberikan contoh si A dan si B. Silakan mau ke depan, boleh Ibu atau Bapak ya. Boleh Ibu coba ya Bu. Di sini Bu Asri dan Bu Ucu, silakan di sini kita contohkan ya. Kita contohkan ke depan. Contohnya kita mengambil secari kertas ya. Di sini ada Bu Ucu boleh sebagai A ya di sini. Silakan ke ya di sini boleh. Silakan Bu Ucu
airpodnya Bucu sobeklah, cari kertas, silakan Bucu sobek kertas tersebut ya, boleh ya di sana. Lalu letakkan di satu tangan ya, nah di situ. Dan lalu genggam ya, membuat kepalan, sebuah kepalan. Silakan Bucu membuat sebuah kepalan. Dan Wasti sebagai teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan kertas tersebut. Silakan ke ilustrasinya Bu Astria. Memujuk, mengancam. Boleh. Hadik menyuap boleh ya, agar bisa membuka kepala tersebut. Nah, apakah bisa dengan menyuap, dengan menghadik, mengancam? Memujuk? Ya. Nah, itu adalah ya sudah. Terima kasih ya Bu Ucu dan Bu Astri atas ilustrasinya. Nah, itu adalah salah satu perubahan paradigma. Jadi di mana seseorang itu atau yang tadi yang A ya, yang Bu Ucu itu konsisten dan komitmen walaupun di kepala tangannya itu, walaupun Bu Astri yang teman B itu sudah membujuk, mengancam, membuka ya, menyuap dan menghadik pun, Bu Cucu tetap pada pendiriannya ya. Nah, begitu pun kita nanti ya kepada peserta didik itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa memaksa ataupun memujuk keyakinan mereka ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu selanjutnya adalah berkebinekaan global, ya, di mana lalu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Di sekolah kita SD Negeri Cobrong 3 kita sudah ya menerapkan profil belajar Pancasila. Beriman, contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Contohnya apa? Setiap hari sebelum mulai belajar kita kepada anak-anak kita berdoa, lalu membaca surat pendek ya. Dan pada hari Jumat kita ada guru mengaji ya, di mana kita mengadakan sholat duha ya, dan juga berdoa bersama. Berkebinekaan global. Nah, kita ini mungkin di sini berbeda-beda suku ya, ada yang mungkin berbeda-beda suku, ada orang Jawa, orang Sunda ya, seperti itu. Kita menerapkan kepada anak-anak bagaimana cara menghargai ya, cara menghargai teman yang berbeda suku misalnya ya, atau berbeda agama seperti itu. Bergotong royong, kita itu budaya Indonesia itu yaitu bergotong royong, di mana segala sesuatu itu kita itu suka berkolaborasi atau bergotong royong, bekerja sama. Bukan hanya di kelas saja kita berkolaborasi dengan peserta didik, dengan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat ya, dan juga ada komite sekolah. Nah, itu budaya Indonesia bergotong royong. Lalu apalagi mandiri ya, di mana anak-anak itu apalagi kita kelas 1 ya, mungkin baru awal-awal diajarkan untuk mandiri ya. Tapi kalau kelas atas mah kita sudah menerapkan memang mandiri, di mana bukan hanya tentang pengetahuan saja mandiri, misalnya mengerjakan tugas selesai tepat waktu, tapi juga bisa mengontrol emosi
emosionalnya. Ya, di mana mungkin kelas bawah masih kita tuntun dan masih bisa masih harus didampingi, diaping, tapi kelas atas sudah mulai ya. Sudah mulai di mana emosionalnya itu sudah oleh kita sebagai guru diajarkan bagaimana misalnya berteman atau kepada guru itu bagaimana dapat menguasai mengontrol emosi. Nah itu mandiri dalam emosional. Selanjutnya kreatif, ada kreatif ya, dimana kita sebagai guru itu kepada peserta didik mengajarkan untuk berkreatif. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, dimana nanti ya selanjutnya saya akan membahas pembelajaran diferensi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada berdiferensi proses ya, konten, proses dan juga produk ya. Nah, anak-anak itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bebas untuk yang berkreasi atau berkreatif sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minat bakatnya dan potensi anak tersebut ya. Dan juga kita sebagai guru sekarang tidak lagi ya memaksakan kepada murid, lalu bernalar kritis, di mana anak-anak atau murid itu sekarang sudah mulai berpikir kritis ya. Misalnya di kelas banyak bertanya, banyak menjawab, itu sudah bernalar kritis ya. Nah selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti itu dari diri kita, ya mulai dari diri kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi tetap semuanya dari diri kita sendiri tanpa paksaan orang lain. Bagaimana kita akan merubah paradigma kalau kita sendiri perilaku kita dan sikap masih belum berubah? Nah di sini bagaimana Anda melihat dunia? Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda atau ubahlah pandangan Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan ya. Di sini kenyataannya, realitasnya, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Apa saja kebutuhan kita sama? Coba. Ada yang sama kebutuhannya? Mungkin makan ya, makan. Ya. Nah, kalau teori kontrol realitasnya, yaitu kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda atau pandangan berbeda. Setiap orang itu tidak sama memandang sesuatu. Lalu kita dalam stimulus respon, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa seperti itu? Ya? Nah, di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan yang berbeda atau memiliki tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Seperti itu tidak? Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, ya, sudah dicontohkan sama Ibu Cucu dan Ibu Asri. Bu Asri tidak bisa mengontrol Ibu Cucu untuk memberikan secari kertas atau benda yang digenggam oleh Ibu Cucu. Nah, stimulus kontrol, saya bisa selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu stimulus respon.
Berarti ada pemaksaan ya, tujuan. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam teori kontrol ini yang benar adalah kolaborasi, kita berkolaborasi dan menciptakan konsensus pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang, ya. Jadi di teori kontrol itu model menang-menang. Selanjutnya, yang berlatar belakangi adalah latar belakang diseminasi budaya positif yang saya buat itu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menunjang perannya dalam memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu nilai-nilai dan peran guru penggerak yaitu perannya dalam memimpin pembelajaran di kelas. Ibu bapak pasti ini sudah sangat ya terpok atau sangat tertanam di diri ibu bapak menjadi seorang pemimpin atau memimpin pembelajarannya bagi peserta didik di kelas masing-masing ya. Terutama juga di sekolah mungkin ya kita juga sama ya, ketika ada kegiatan apapun kita mungkin dituntut untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi di kelas ya. Di kelas ini ibu bapak bagaimana cara menyesuaikan kebutuhan murid ya, dan tidak menjadi seorang otoriter. Tapi di sini menjadi pemimpin pembelajaran yang tetap berpihak kepada murid. Semua yang kita lakukan pembelajaran itu berpihak kepada murid ya. Selanjutnya di sini apa itu budaya positif? Ya. Di sini ada pertanyaan, apa itu budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Itu budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang baik, mungkin ya, yang bersifat bentuk perilaku atau karakter yang misalnya kalau dari segi agamanya religius, kemudian apabila bertemu dengan guru dia mengucapkan salam, sopan, santun, terus ketika melihat sampah dia membuangnya sendiri seperti itu. Ya. Betul ya, sangat betul ya. Itu salah satunya. Silakan ada lagi, apa itu budaya positif? Pengertian budaya positif menurut Bapak Ibu, silakan. Kalau menurut saya sama juga ya, seperti Bu Guru kelas 4, Bu Indri, kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya bisa anak itu mencontohnya tidak juga di sekolah, di rumah juga dengan teman, terus dengan guru mengaji, bisa seperti itu menurut saya. Terima kasih. Ya, sangat betul menurut Bu Indri dan Bu Asri, salah satunya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, di sini ada pengertian budaya positif, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas di sekolah. Hal ini yang tadi yang bertujuan untuk menunjang perannya dalam sama yang tadi memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif ya, atau kita bahas dulu yang tadi budaya positif. Yang namanya budaya positif itu ya kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan ya, baik di sekolah, di kelas, di sekolah maupun di rumah. Contohnya apa? Banyak kita menerapkan budaya 5S. Apa itu 5S? Jadi salam. Ketika anak kita berangkat atau pas
berpapasan dengan kita sudah membiasakan menerapkan salam. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam. Lalu yang kedua, 5S itu adalah senyum, salam, dan juga menyapa. Ibu, yang tadi ibu gimana baik? Nah itu sudah membiasakan sapa. Selanjutnya senyum. Anak itu datang ke sekolah dengan penuh senyum, melihat gurunya juga senyum, ya, tidak cemberut. Kalau melihat gurunya cemberut, mungkin nanti muridnya di kelas sudah tidak semangat, ya, lalu tidak nyaman untuk belajar. Lalu sopan, anak bersikap sopan kepada temannya, bersikap sopan kepada gurunya, kepada kakak kelasnya, kepada orang tua, semuanya warga kelas dan masyarakat. Dalam berbicara dia sudah sopan, dalam bersikap sudah sopan, dan juga santun. Santun ketika berbicara dengan guru, dengan teman, ya. Itu adalah salah satu budaya positif yang diterapkan. Dan banyak hal ketika P5 diterapkan, itu juga budaya positif. Dengan tema misalnya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, itu adalah salah satu budaya positif yang sudah diterapkan. Ya, nah di sini diperdalam lagi budaya positif, ya. Apa itu budaya positif? Sehingga adanya diseminasi budaya positif. Yang selanjutnya, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, ya, yang tadi sudah saya paparkan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, mandiri, dan bernarasitis. Selanjutnya di sini setelah budaya positif ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan keterkangan dan ketidaknyamanan. Betul seperti itu? Iya, ya. Selanjutnya di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik, ya. Jadi di mana peserta didik itu ketika ada disiplin positif itu, anak-anak atau peserta didik itu tidak bukan takut pada kita, bukan takut kepada guru, ya, bukan takut kepada misalnya temannya, atau di sini kepada guru, ya, karena misalnya takut nih tidak memakai seragam, misalnya seragamnya dicuci, jadi tidak sekolah misalnya karena takut dihukum, ya, sama gurunya. Tetapi bagaimana justru kita sebagai pendidik itu memberikan motivasi, memberikan dorongan intrinsik bahwa bukan hanya peserta didik dulu, ya, kita sebagai pendidik itu harus mempunyai motivasi intrinsik.
Jadi kita disiplin tidak bukan karena orang lain, tapi kesadaran diri kita sendiri. Nah, begitu pun kepada murid atau peserta didik kita, sehingga mereka itu mempunyai motivasi intrinsik atau mempunyai kesadaran sendiri bahwa pelanggaran atau tidak disiplin itu adalah perbuatan yang salah. Ya, nah seperti itu. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa kebutuhan dasar manusia? Coba sebutkan salah satunya. Apa kebutuhan kita? Kebutuhan dasar manusia? Kasih sayang. Kasih sayang, ya. Lalu makan. Apa lagi? Uang. Pengakuan. Primer, sekunder. Apa lagi? Tersier. Ya. Istirahat. Apa lagi? Kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Happy, healing, ya, ketenangan, ya. Apalagi shopping, ya. Banyak uang. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, bertahan hidup. Ya, contohnya apa? Makan, ya, minum, jajan. Kalau tidak makan, tidak minum, bagaimana? Anda tidak akan bertahan hidup. Ya, itu adalah bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa. Ya, kita semua mempunyai kasih sayang dan rasa. Kasih sayang terhadap sesama manusia. Kasih sayang kepada rekan, ya, kepada pasangan. Kasih sayang kepada peserta didik. Kalau kita tidak sayang kepada peserta didik, bagaimana? Ya, seperti itu. Berarti kita itu mempunyai kasih sayang. Lalu freedom atau kebebasan. Setiap orang itu mempunyai hak untuk merasakan kebebasan. Ya, sama seperti peserta didik kita. Peserta didik kita mempunyai kebebasan untuk apa? Untuk berekspresi, untuk belajar sesuai dengan kemauannya, minatnya, bakatnya, potensinya. Iya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana kodrat alam itu adalah murni, ya. Kodrat alam itu sudah ada sejak lahir, ya, tidak bisa digabungkan. Kalau kodrat zaman itu kita menyesuaikan dengan zaman. Misalnya sekarang abad 21, milenial, ya. Jadi kita itu mengajar tidak konvensional lagi, klasik, ya, atau mungkin ceramah saja di kelas. Tapi sekarang ada teknologi yang dimana kita mengajar dengan berbagai teknologi. Ada Canva untuk membuat materi, ada quizzes, ya, untuk penilaian, dan banyak lagi. Nah, kebebasan juga yang ini disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Dan sekarang itu diterapkan dalam kurikulum Merdeka, ya, di mana peserta didik itu bebas dalam memilih pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ketika anak itu misalnya diberikan tugas sesuai dengan minatnya. Yang satu
misalnya diberi pembelajaran bahasa Indonesia, yang satu ingin, Bu, saya mah ingin membuat puisi, tugasnya dipuisikan, yang satu ingin bernyanyi, yang satu ingin membuat karangan, boleh. Nah, sekarang itu seperti itu, kebebasan. Ada juga penguasaan. Setiap orang ingin punya kuasa. Ya, setiap orang itu ingin berkuasa, ingin punya kuasa, ya. Sesuai porsinya. Ayah aku ini mau berkuasa nih, atau anak misalnya di kelas. Sore aku misalnya sudah menyelesaikan tugas nih, gitu. Terus aku ini jadi punya penguasaan, gitu. Jadi ada rasa berkuasa, gitu. Wah, aku ini hebat nih, berkuasa, gitu ya. Lalu juga ada kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan, ya. Apalagi kepada peserta didik. Sama ya, di kelas itu kita bagaimana supaya itu anak-anak nyaman, senang dalam belajar, tidak bosan dalam belajar. Bagaimana kita membuat kesenangan itu? Misalnya bisa dengan ice breaking, ya, membuat anak-anak nyaman dan senang dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi suatu dorongan itu pada seseorang dilakukan dengan sadar dan tidak sadar. Nah, di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri dengan dia takut dihukum. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, jangan seperti ini ya, kita ini memberi hukuman atau mendisiplinkan murid karena murid itu takut kepada kita. Misalnya tidak pakai sepatu, takut dihukum, dan kayak tadi tidak sekolah atau tidak mengerjakan tugas. Aduh, bagaimana nih? Takut dihukum misalnya oleh bapak ibu guru, tidak sekolah. Nah, di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya peserta didik kita, ya, ketika misalnya dia mengerjakan tugas karena kita memberi imbalan, ya, kepada murid tersebut. Bagus kalau kamu mengerjakan tepat waktu, nanti ibu beri hadiah, ya, atau nanti ibu beri penghargaan yang terhebat, misalnya di kelas bintangnya 10, ya, seperti itu. Murid melakukan disiplin diri dengan dia ingin mendapatkan imbalan. Itu juga adalah motivasi ekstrinsik, ya. Yang selanjutnya adalah menghargai. Nah, yang ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini harus ditanamkan pada peserta didik kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri dengan sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, ya. Yang tadi dimana kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik itu kepada peserta didik, muncul dari dirinya, muncul dari jiwanya, ya. Mereka itu sadar bahwa disiplin itu sangat baik. Disiplin itu justru panggilan diri, tidak terpaku atau tidak dipaksa oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, bagaimana di sini ada konsep identitas gagal, yaitu dengan hukuman. Hukuman itu menjadi peserta didik itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri, ya. Nah, itu adalah disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya ada penghargaan, yaitu tidak efektif, ya, seperti itu merusak hukuman atau ada sifat iri. Contohnya begini, ketika si A
ya murid si A, itu misalnya dikasih penghargaan, kamu hebat nih, ibu kasih. Teman yang satunya lagi malah iri, nah itu merusak hubungan ya. Oh, teman saya dikasih penghargaan, saya tidak, gitu ya. Ada ibu rasa iri. Dan juga mematikan kreativitas. Bagaimana mematikan kreativitas? Ketika seseorang mengerjakan tugas dan si anak itu sudah berhasil yang duluan gitu ya, tetap dia lagi yang duluan gitu ya, sehingga udahlah jangan mengerjakan, seperti itu. Lalu ada juga mendukung dengan sistem ranking, sebenarnya tidak boleh ya seperti itu. Kita disamaratakan karena ya, semua murid itu sama. Nah, di sini ada merampas hak menghargai dirinya. Saya mah, tugas saya mah, tugasnya juga gak bisa, misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada identitas, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dengan konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, cenderung memaksa, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah ini adalah konsekuensi. Selanjutnya yang paling baik itu dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang tadi teori kontrol dirinya, memegang kontrol bahwa dirinya itu mampu mendisiplinkan sendiri misalnya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, ya, itu adalah restitusi. Nah, disiplin yang paling baik menggunakan restitusi. Di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu di sini ada pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi peserta didik itu bukan menebus kesalahan, tapi kemarin saya tidak mengerjakan tugas. Nah, hari ini saya harus mengerjakan tugas dengan kesadaran sendiri. Lalu memperbaiki hubungan. Ketika tadi saling iri karena salah satu mungkin ibu guru atau bapak gurunya memberi penghargaan kepada temannya, yang temannya satu iri. Nah, sehingga tidak ada iri atau memperbaiki hubungan. Ada tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak bisa memaksakan, ya. Tapi kita berdiskusi atau berrestitusi kepada peserta didik, ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, ya. Nah, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita harus menuntun potensi apa yang ada dalam diri mereka, minat apa atau bakat apa yang ada dalam diri mereka. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Jadi sesuaikan dengan karakter mereka. Karakter mereka baik. Fokus pada solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. Selanjutnya ada perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk memperkerjakan prakarya pada saat istirahat atau dikerjakan lewat jam pulang sekolah. Guru tegas dan selalu menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan selalu menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Selanjutnya ada 5 kontrol posisi.
restitusi. Yang 5 kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau, dan manajer. Di posisi manakah Bapak Ibu menempatkan diri? Ya, ya, ada teman, ada manajer. Ya, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dengan penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Lalu sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga kali ini, tidak apa-apa kamu salah. Nah, di sini contoh pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Lalu di sini manajer, apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Selanjutnya di sini ada contoh posisi kontrol guru. Contoh posisi kontrol penghukumnya. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya posisi teman. Kamu malah menyalahkan
Ya, posisi pemantau atau monitoring ya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selanjutnya yang terakhir itu posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Karen. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak mengulangi nyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Karen mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang Nah itu ya, contoh posisi kontrol atau contoh 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya yaitu ada refleksi ya. Bapak Ibu guru kira-kira saat ini ada di posisi kontrol yang mana? Coba silakan. memang selaku guru idealnya kita harus berada di posisi manajer ya. Namun kadang-kalanya kita di posisi sebagai posisi kontrol. Idealnya memang manajer. Yang saya rasakan memang kadang-kadang ada di posisi kontrol, kadang di posisi manajer. Memang ini adalah manajer ini sangkut pautnya dengan motivasi intrinsik dari peserta didik supaya budaya positifnya bisa direalisasikan. Mungkin itu saja. Selanjutnya silakan Bapak Ibu guru kira-kira ya silakan Bu. Kalau menurut saya ada tambahan ya Bu ya dari Bu Isu. Saya tambahan satu lagi sebagai posisinya posisi teman Bu. Kalau dicantumkan 2 itu tanpa ada teman untuk anak kelas bawah itu biasanya anak tidak mau masuk Bu, pulang aja langsung dia tidak mau masuk ke kelas. Biasanya seperti itu Bu. Terima kasih. Kasih Bu Jusam dengan Bu Asri ya. Nah di sini kita sebagai guru itu mungkin ya dulu itu beda dengan sekarang. Mungkin dulu itu kita sebagai penghukum ya. Ada juga yang sebagai teman ya, di posisinya juga ada sebagai pemantau ya. Nah sekarang ya Ibu Bapak Guru kita harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana anak itu membuat kesalahan, ada diskusi yang tadi sudah dicontohkan. Selanjutnya keyakinan keras. Mengapa
keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena menghindari dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar menjatuhkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Contohnya jangan, tidak, ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat negatif. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah peraturan. Nah, di sini ya, saya sudah menerapkan ya keyakinan kelas. Ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas, di mana peserta didik itu bebas mengeluarkan pendapat, ya. Jadi peraturan itu tidak dipaksakan atau tidak dibuat oleh guru sendiri, tetapi dibuat oleh kita dan murid. Silakan ya membuat keyakinan kelas dengan stiker no, ya. Contohnya seperti ini. Lalu kita menganalisis ya bagaimana atau merumuskan bagaimana keyakinan kelas tersebut, membuat keyakinan kelas tersebut. Setelah dibuat ya, barulah ditempel di dinding kelas. Lalu nah ini contoh keyakinan kelas ya, kelas 6 SDN nomor 3, atau keyakinan atau kesepakatan kelas keseharian yang harus dilakukan dengan ke sekolah tepat waktu, menghormati guru, mengerjakan tiket dan sebagainya ya. Ini contoh keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi dikondisikan lagi ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu divalidasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Ya, jadi setiap murid salah itu apa alasannya, gitu ya. Lalu menanyakan keyakinan kelas yang kita buat, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini ada contoh yang penerapan segitiga restitusi. Ini ya, guru menstabilkan identitas, validasi tindakan lanjut dan menanyakan keyakinan ya. Ini contoh restitusi yang saya lakukan di kelas terhadap anak yang melakukan atau dia berkata kasar kepada temannya ya, sehingga saya melakukan restitusi, menstabilkan identitasnya, lalu validasi alasannya apa dan kenapa terjadi seperti itu, alasannya apa, yang melakukan atau berbuat seperti itu, berbicara kasar kepada temannya, lalu menanyakan keyakinan apakah
Berkata kasar itu sudah sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat tidak katanya, ya. Nah, dia juga akan memperbaiki, yaitu salah satu keyakinan kelas yang dia langgar itu menghormati teman. Selanjutnya, yang tadi selanjutnya di sini ada testimoni ya. Itu adalah testimoni setelah mengadakan restitusi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Apakah kita sudah mempunyai ya semua itu? Disiplin positif ya, kepribadian yang baik, kita profesional sebagai guru gitu ya, dan juga kita bersosialisasi dengan baik, baik itu dengan orang tua dan masyarakat, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya ya di saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer untuk peserta didik ya, yang dapat menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Ya, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir kita silakan umpan balik ya. Kita sudah merefleksikan, silakan yang akan mengumpan balik pemaparan diseminasi yang telah saya lakukan. Boleh? Apa yang disampaikan oleh Bu Marisa tadi dalam penyampaiannya memang sudah baik ya, sudah sangat jelas mengenai apa itu budaya positif dan bagaimana itu budaya positif, terus bagaimana nanti ke depannya kita sebagai guru seharusnya di dalam kelas itu sebagai pemimpin pembelajaran yang baik, kemudian sebagai nanti seperti dalam kelas itu kita sebagai selain pemimpin ketika ada masalah jangan menjadi sebagai penghukum atau teman ternyata ya, tapi memang lebih baiknya kita sebagai manajer di mana kita membantu anak-anak didik kita untuk menemukan kekuatan kembali solusi yang dihadapi dari permasalahannya itu gitu. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi kita hanya membimbingnya sehingga mereka menemukan sendiri, sehingga nantinya juga dalam pembelajaran atau dalam bersikap anak memiliki motivasi intrinsik yang muncul dalam dirinya, di mana dengan motivasi itu nanti dia akan bersikap secara kontinu terus menerus ya dalam jangka panjang gitu. Berbeda dengan tadi yang disampaikan Bu Marisa ya, kalau ekstrinsik itu dia hanya sebentar ya, sementara di mana suatu saat dia mungkin bisa hilang lagi seperti itu. Pemaparannya sudah jelas, sudah bagus dan cukup mudah dimengerti ya oleh kami gitu. Maka ayat itu saja, silakan. Alhamdulillah, pemaparan yang barusan disampaikan oleh Ibu Marisa secara keseluruhan konten dan pemaparannya jelas, padat, dan mudah dipahami. Di sini juga sebagai
Bu Marisa ini sebagai memberikan inspirasi kepada saya khususnya sebagai guru mapel, guna posisi kita sebagai pendidik harus memiliki pribadi profesional, berkepribadian yang baik dan memiliki jiwa sosial yang baik pula, supaya dalam proses penerapan budaya positif dapat berjalan lancar dan berjangka panjang, serta memberikan motivasi intrinsik bagi peserta didiknya dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan kodrat jiwa seorang pendidik yang memiliki kemandirian dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami dari pemaparan Ibu Marisa. Selamat Ibu Marisa, pemaparannya sangat menginspirasi kami semua. Terima kasih kepada Bu Indri dan juga telah memberikan umpan balik. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Diseminasi budaya positif yang saya kembangkan sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kegiatan kita diseminasi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.